Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dini wa dunya wal akhirati min al-hawli min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin min al-hawli min awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin sallallahu alaihi wa alif hadal kitab Syekh Imam Abdurrahman bin Ali al-Jauzi wa man 'allamani wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, dengan keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan segala hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad daraini amin. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naza'allahu 'abdan min dhanbin illa wa huwa yuridu an yaghfira lahu wa mastamalallahu 'abdan li'amalin salihin illa wa huwa yuridu an yataqabbalahu minhu. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, menjelang siang ini kita akan ngaji kitab Bahrud Dumu, lautan air mata, yang ini akan menggugah kita untuk terus menjadi orang-orang yang tidak pernah melupakan satu perjalanan yang akan kita lewati, yaitu perjalanan setelah kehidupan di dunia. Dan siang ini yang saya pilihkan tema adalah tentang kedahsyatan air mata. Apa yang disampaikan di dalam kitab ini dari sabda Nabi SAW menjadi kabar gembira buat kita tentunya ketika berkumpulnya kita di tempat ini adalah, menurut kitab ini, hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwa ini adalah keinginan Allah untuk banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Kita langsung masuk ke dalam kajiannya karena ada tiga hadis yang insya Allah akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naza'allahu 'abdan min dzambin illa wa huwa yuridu an yaghfira lahu. Sabda dari Nabi, tidaklah Allah melepaskan seorang hamba dari dosa kecuali dia menginginkan bahwa dia akan memberikan ampunan kepada seorang hamba itu. Jadi ketika ada kita kumpul di tempat ini, sesungguhnya Allah ingin menghapus dosa kesalahan kita dengan bacaan-bacaan yang kita tadi dari sejak pagi sudah kita baca. Jadi siapapun yang kumpul di majlis taklim, dia bangun dari tempat ini, maka dia menjadi orang-orang yang terhapuskan segala dosa. Kalau orang sudah dihapusin segala dosanya, maka dia akan cenderung terus berbuat kebaikan.
Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang senantiasa dalam pengawasan Allah. Itu yang harus kita sadari. Jadi supaya kita tahu bahwa engkau tidak pernah dibiarkan dalam kesulitan bila engkau sadar bahwa engkau selalu diperhatikan oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah ketika seseorang dia berkumpul di majlis taklim, bahwa Allah ingin menghilangkan segala dosanya dan Allah akan menerima atau memberikan ampunan kepada orang itu. Bahkan pada lanjutan hadisnya, wa mastamalallahu 'abdan li amalin sholihin. Ini lebih jelas lagi nih. Dan tidaklah menjadikan condong siapa Allah akan seorang hamba li amalin sholihin, untuk berbuat amal yang baik, perbuatan yang baik, illa wa huwa yuridu ayyataqabbalahu minhu, kecuali Allah menginginkan bahwa dia akan menerima kebaikan atau amal soleh dari seorang hamba. Jadi setiap kali ada orang berbuat baik, menurut Nabi SAW, itu hanya terjadi karena Allah yang membuat hati kita condong kepada perbuatan kebaikan. Hati kita dibikin kepengen terus hadir. Saya pernah mendapatkan ini pengakuan dari saya punya teman. Satu waktu dia nggak mau ngaji. Dia bilang, aneh nggak mau ngaji dulu, aneh mau istirahat dulu. Tapi begitu dia sedang dalam istirahat, hatinya dibikin gelisah. Ini kisah nyata, Ustaz Arfad Saleh, karena dari Cianjur. Nah, beliau bilang, cerita sama saya, aneh, karena kita malam Rabu ngaji kitab Ihya dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Jadi 9 malam sampai jam 2 pagi kita ngaji kitab tuh bareng-bareng. Kalau ibu-ibu sih udah 17 kali angob kali. Jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Belum lagi setelah itu masih duduk santainya 1 jam. Pokoknya habis siroj kalau malam Rabu tuh jatahnya udah di Jakarta beliau. Kemarin beliau juga udah petugas baca sampai 2,5 jam ngaji kitab gitu. Kata dia, aneh udah niat gak mau ngaji nih, mau istirahat dulu. Tapi udah rebahan nih, saatnya udah rebahan, udah buka baju kokoknya gitu. Terus kata beliau, hati dibikin gelisah. Dibikin gelisah aja. Bawaannya keingetan sama majlis taklim. Maka kemudian kata beliau, aneh pakai lagi baju koko, aneh terus datang ke Istana Al-Quran Pusat dan ikut ngaji. Ini satu bukti bahwa saat engkau kumpul di Istana Al-Quran 4 menjelang siang ini, karena engkau menjadi orang yang sedang dibuat condong hatimu dalam melakukan kebaikan, wa mastamalallahu 'abdan li amalin sholihin, dan tidaklah membuat condong siapa Allah akan seorang hamba li amalin sholihin, untuk berbuat amal soleh, illa wa huwa yuridu ayyataqabbalahu minhu, kecuali Allah menginginkan bahwa dia akan menerima amal soleh itu dari seorang hamba. Jadi kalau ngelihat kayak begini ibu, yang kita lakukan di sini pasti diterima oleh Allah. Doa-doa kita. Jadi kalau kita tadi berdoa, ya Allah, kita baca satu suratul Fatihah, saya selalu mengawali itu. Di Fatihah kedua, semoga Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mudahkan urusan kita. Jadi kalau ada orang yang dia hadir di majlis taklim, seharusnya dia menjadi orang yang akan selalu mendapatkan kemudahan. Kalau kita ngelihat sahabat Nabi, ada namanya Imran bin Husain. Pada saat mendengar jawaban Nabi saat Abu Bakar As-Siddiq dan Hanzalah datang, ya Rasulullah, kalau lagi di majlis taklim bersamamu, engkau menceritakan neraka, kami takut banget sama neraka. Kalau lagi engkau ceritakan tentang surga, seakan-akan kami berada di dalam surga. Tapi begitu pulang ke rumah, lupa lagi, sibuk lagi dengan urusan rumah tangga. Kalau sahabat aja kayak begitu, apalagi ibu-ibu ya. Apalagi kalau udah urusan minyak habis.
antri lagi nunggu nih. Tapi sekarang udah kagak antri, harganya aja yang mahal. Jamaah sekalian berbahagia, pada saat mereka curhat sama Nabi, Abu Bakar dan Hanzalah, kemudian Nabi bilang perlahan-lahan, step by step, sedikit demi sedikit. Emang begitu ujiannya. Kalau lagi di majelis taklim soleha. Begitu di rumah kita kepancing, kita udah siap nih, pokoknya gua nggak mau ngerumpi lagi. Dosa ghibah itu sama saja. Ya kan, ngerumpi itu apa namanya, kehobian banyak orang ya. Kalau jamaah majelis taklim ini sih soalnya enggak beda kali. Hah? Enggak kan? Hah? Dikit, enggak dikit. Enggak dikit. Enggak. Jamaah, dia bilang, saya udah dari majelis taklim enggak mau ghibah lagi. Kenapa? Karena ghibah seperti memakan bangkai saudaranya. Karena ghibah adalah akan menghabiskan dia punya pahala. Karena ghibah rada repot, dia tobatnya rada repot. Kalau ghibah rada repot, dikudu minta redho dari orang yang digibahin. Kalau berdosa sama Allah, langsung kita minta kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada Bani Adam, engkau harus memenuhi syarat pertobatan. Tambahan satu lagi adalah minta ridho dari orang itu. Makanya kita udah mulai harus berubah. Jadi ada untungnya juga pada saat kita lama kemarin pakai masker, gibahnya rada berkurang. Dan kalau misalnya nggak pakai masker gitu, karena kayaknya pengen asik ngobrol aja tuh, akhirnya lupa. Gue cerita mulu doang ya, sama orang lain gue nggak cerita. Gue pengen juga lu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Jangan pakai cerita. Itu si Fulan, empo anu begini. Iya enggak, gue nggak cerita sama dia. Nggak taunya dia ngomong lagi, gue cerita mulu doang ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Akhirnya sekampung tahu. Atau dia berusaha bertahan. Enggak Ustadz, saya nggak mau gibah, saya cuma dengerin doang, kagak enak kalau dia ngomong saya nggak timpalin, saya dengerin. Dia nggak mau terlibat, dia dengerin. Maka dalam urusan agama yang begitu termasuk dia berserikat. Dia sama dengan orang yang gibah. Saya nggak enak Ustadz, jadi saya dengerin doang. Begitu ketemu orang yang digibahin, tadi dia ngomongin lu, gue sih nggak timpalin, gue diem aja. Ya itu sama aja lu sama dia, ceritain keburukan saudaranya. Jemaah, memang berat. Abu Bakar As-Siddiq, Hanzalah sampai curhat ke Nabi. Kenapa ya Rasulullah, saat bersamamu engkau menceritakan surga seakan-akan kami ada di dalamnya. Saat engkau menceritakan neraka, tak terasa kami ketakutan sampai meneteskan air mata. Begitu ke rumah, ngelihat istri, ngelihat anak, kami lupa dengan neraka, kami lupa dengan surga. Ada Imran bin Husain di saat itu, dia dengar kata Nabi perlahan. Kalau engkau bisa keadaanmu saat di majlis taklim, kesolehanmu juga terjadi pada saat engkau di rumah, juga terjadi pada saat engkau di mana saja, maka Nabi bilang para malaikat akan datang kepadamu, bersalaman kepadamu. La safahatkumul malaikatu. Derajatnya kayak begitu, Bu. Malaikat akan bersalaman kepadamu. Karena ini hari, siang ini, di tempat ini dipenuhi oleh para malaikat. Wah, dipenuhi para malaikat. Kalau ibu bisa ngelihat, mungkin udah kagak demen lagi ntar sama lakinya. Orang lihat malaikat. Ini tempat sabda Nabi dipenuhi oleh malaikat. Dari lantaran ini disebut majlis taklim, majlis zikir. Ada malaikat yang di saban hari keliling nyari di mana majlis zikir, majlis taklim. Duduk beliau. Makanya ini di kiri kanan kita semuanya, di belakang kita ada malaikat, di depan kita ada malaikat. Cuman malaikat rahmat, bukan malaikat aja. Kalau malaikat Israel, wah, ada berapa ya? Maka jemaah, ada Imran bin Husain yang dengerin jawaban dari Nabi itu. Dia bertekad, saya pengen salaman sama malaikat.
dia berusaha menahan dirinya. Saat dia di majlis taklim, dia usahakan begitu pun terjadi pada saat dia di rumah. Maka hari ini, jam ini, Bapak Ibu kita semua adalah orang-orang istimewa. Nggak tahu ntar kalau udah di rumah. Yang jelas saat ini kita adalah orang pilihan Allah. Kalau udah di rumah kita kongko sampai zohor, sampai asar lagi nggak tahu tuh. Tapi hari ini dari pagi sejak kita masuk ke istana Al-Quran 4, maka kita adalah orang-orang yang dibuat condong hatinya oleh Allah dalam melakukan kebaikan. Kita lihat masuk kepada hadis kedua. Nabi ingin menceritakan keadaan kita kalau kita istiqomah. Kita akan diceritakan oleh Rasulullah. Ini yang hadir di sini diceritain nama Nabi. Kalau kita istiqomah sampai menghembus nafas terakhir kita istiqomah, maka keadaan kita seperti yang diceritakan oleh Nabi. Wa an Abdullah bin Abbas, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibuna idza kharaju min kuburihim irtafa'a min baini aydihim rihul miski. Nabi yang cerita orang-orang yang bertobat. Kan ibu masa mudanya nggak langsung demen sama majlis taklim kan. Biasanya demen majlis taklim tuh udah umur ada tua-tuaan gitu. Kalau masih muda sih bagusnya zaman ibu dulu belum ada HP, belum ada Android. Kalau udah ada HP, udah ada Android, jangan-jangan lagi main TikTok kali ya. Kalau anak sekarang ujiannya rada berat. Anak-anak itu bu ujiannya rada berat. Makanya kita kawal betul dengan doa. Apabila bermula orang-orang yang bertaubat, idza kharaju min kuburihim, apabila keluar siapa at-taibun min kuburihim, dari kuburan mereka at-taibun, irtafa'a min baini aydihim rihul miski, maka akan naik dari hadapan mereka, dari diri mereka, apa yang naik? Rihul miski, bau semerbak kasturi. Jadi kalau ada orang yang di istiqomah sampai akhir hayatnya, ini kan kita semua adalah at-taibun, orang-orang yang tahu bahwa ada rahmat Allah saat kita berkumpul dengan orang-orang di majlis taklim, pengen kembali merecover dari sebuah masa lalu yang dengan catatan-catatan tidak baiknya ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita nanti keluar dari kuburan, sabda Nabi, badan kita akan membuat atau mengeluarkan semerbak bau misk. Kalau kita istiqomah sampai mati dalam ketaatan. Kan kalau orang mati itu ibu, dia sebenarnya lagi dapat kado dari Allah. Al-mautu rahatul mu'min, mati itu istirahatnya orang yang beriman. Cuman orang yang beriman, yang dia dalam keadaan iman, enak betul bu yang namanya mati kalau dalam keadaan iman. Dia nggak perlu lagi ke majlis taklim, dia nggak perlu lagi sholat, dia nggak perlu lagi puasa, disuruh istirahat, tapi dia tetap dapat pahala itu. Apalagi yang demen ke majlis taklim, udah gilirannya mereka mendapatkan kiriman pahala. Kayak siapa guru kita yang Salah Badriyah, kita baca Fatihah buat beliau. Al-Fatihah. Iya benar, iya benar. Ya enaknya kalau orang pernah hadir di majlis taklim gitu. Ustaz Badriyah duduknya di sini. Ya, ini ibu lulusan Ustaz Badriyah duduk di situ kan? Iya, depan. Enggak, aman aja bu, nggak usah ketakutan kesannya. Justru kita pengen jadi orang yang istiqomah. Ya, saya ingat betul tuh. Tiba-tiba aja saya ingat Ustaz Badriyah. Enaknya kalau kita di majlis taklim begitu, dapat pahala. Coba kalau nggak hadir di majlis taklim, siapa yang bacain Fatihah? Kan umur kita nggak tahu bu. Boleh ibu duluan, saya belakangan. Ibu boleh saya belakangan, boleh ibu duluan, nggak apa-apa. Ya, ini bener kan, sepakat kan ya? Iya kan, kalau gurunya rada belakangan lah. Hah?
Mana saja Mas Lia? Yang adiknya mana kan? Kakaknya. Ya Robi. Ustazah Mas Lia. Ntar dulu, saya punya kenangan nggak sama yang namanya Mas Lia? Kalau mau Badriah ada emang. ada. Iya, sama Mas Lia. Saya punya kenangan. Dia guru saya waktu saya SD. Jadi kenangannya emang udah tua dari dulu. Mudah-mudahan Ustazah Badriah mendapatkan tempat sebaik-baik tempatnya. Orang baik banget itu. Kalau adiknya aja kayak begitu, apalagi empoknya. Insya Allah ya. Tuh kan kalau ajal begitu Bu, kan harusnya kan yang tuaan duluan ya. Kenapa kemudian yang mudahan? Kita nggak tahu. Padahal kalau secara di atas kertas yang tuaan. Tapi begitulah kemudian hikmahnya supaya kita mempersiapkan amal. Nggak pernah dikasih tahu Bu, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya ketika Allah merahasiakan waktu ajal setiap hambanya. Jadi karena dirahasiakan itulah kemudian banyak orang yang jadi lengah. Seandainya udah dikasih unjuk, ibu akan meninggal tahun 2023. Itu tahun 2022 udah kagak nafsu makan Bu. Udah setahun lagi. Lah jangan katanya mau dikasih informasi mati, diinformasiin bayar pajak aja 2 bulan lagi udah kepikiran. Aduh 2 bulan lagi pajak motor. Padahal cuma pajak motor. Begitulah kematian dirahasiakan oleh Allah karena Allah sayang. Jangan sampai kemudian banyak orang yang ketakutan, kefikiran, nggak punya lagi kemauan untuk dia hidup di dunia. Tapi jangan juga jadi kebablasan sehingga engkau lupa dengan kematian. Nabi bilang siapapun orang yang bertaubat, kita nih masuk dalam kategori orang bertaubat, nanti dibangkitkan dari kubur kita. Ustazah Badriah diceritakan dalam kitab ini, nanti beliau dibangkitkan dari kuburnya, badannya mengeluarkan semerbak wangi kasturi. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya, bareng-bareng ketemu lagi. Ustazah Badriah, maafinnya dulu Ustazah Badriah duluan, saya nggak buru-buru nyusul. Kita pasti terjadi, pasti terjadi. Cuman yang paling asyik adalah ketika kemudian orangnya boleh di dalam tanah. Udah berapa lama Ustazah Badriah? Ada setahun ya lebih, setahun 3 bulan ya. Tapi namanya tetap hidup, badannya udah di dalam tanah setahun 3 bulan yang lalu, namanya tetap hidup. Banyak orang yang dia badannya masih ada di atas tanah, tapi sesungguhnya dia udah mati, nggak ada kebaikan yang dia perbuat. Sabda Nabi, at-taibuna idza kharaju min kuburihim irtafa min baini aidihim rihul misk. Bukan cuma itu, Nabi ceritain nih keadaan Ustazah Badriah, keadaan kita mudah-mudahan juga termasuk di dalamnya. Wa ya'tuna ala ma'idatin minal jannati ya'kuluna minha. Begitu dia keluar dari kuburan, badannya mengeluarkan semerbak wangi kasturi. Nabi bilang mereka kemudian datang mendatangi hidangan dari surga, udah disiapin. Bangkit dari kuburan, udah disiapin makanan dari surga. Ya'kuluna minha, mereka makan dari itu makanan hidangan surga. Jangan kata makanan surga, kita habis ngaji disiapin pecak bandeng aja enak. Tapi sekarang kayaknya kagak kayaknya. Bisa aja penceramah belok-belokinnya gitu. Hah? Nggak ada pecak kan? Iya, tadi kita udah lihat sih dapat bocoran. Jamaah, ini diceritakan mereka begitu dibangkitkan dari kuburan. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya Bu. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Begitu dibangkitkan, wangi dia punya badan kasturi, wangi semerbak kasturi dari badannya. Kemudian Nabi ceritain mereka langsung menuju ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan hidangan dari surga. Ya'kuluna minha, bangun dari kuburan, dia udah disiapin makanan.
wa hum fi dhillil arsy. Nabi yang bercerita, mereka di bawah naungan arsy. Lihat saat yang bersamaan, wasairun nasi fi suddatil hisabi, dan orang-orang yang lain, manusia yang lain saat itu mereka sedang antri di gerbang hisab. Lagi antri dihisab sama Allah. Tapi kita yang ada di sini, ente nggak perlu masuk itu antri di pintu hisab, karena sudah bertobat saat hidup, sudah engkau menghisab dirimu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nggak perlu lagi dihisab. Ente kudu makan hidangan dari surga di bawah naungan arsy. Dan orang-orang lain yang dia tidak bertobat sebelum matinya, maka sabda Nabi, wasairun nasi fi suddatil hisabi, mereka lagi antri di depan pintu hisab. Padahal pada hadis lain diceritakan pada hadis sebelumnya, fa inni la ad'u hisabi ala ahadin illa halaka, maka tidaklah aku meletakkan hisabku atas seseorang kecuali orang itu pasti binasa. Kalau dihisab pasti ada masalah dan pasti binasa, kata Allah dalam hadis sebelumnya. Jadi kita nggak perlu dihisab kalau istiqomah dalam keadaan taubat, matinya kita husnul khatimah. Kita pengen, Bu, jangan udah hidup di dunia biasa-biasa aja, giliran nanti di akhirat susah juga. Biarin deh, cuman berapa tahun, kita sabarin dah. Emang adat laki kita begitu, emang modelnya begitu, kita sabarin. Ntar juga waktunya, tinggal pilih mau cowok model bagaimana kalau udah di surga. Udah boleh milih. Sama yang laki juga begitu, tinggal milih. Kita udah pernah ngaji di sini, udah pernah itu, bahwa di surga ada pasar yang bukanya cuma hari Jumat. Ente kalau bosen sama muka ente, bosen nih, kurang glowing gitu, datang ke pasar itu di hari Jumat, berubah muka kita jadi cakep. Besok Jumat besok cakepan lagi. Pokoknya kalau bosen sama muka, ganti lagi. Gimana gak enak di surga. Kalau sekarang kan kita kudu bermodal, keluar duit. Siapa tuh yang perempuan setengah itu yang lagi operasi itu? Itu dia tuh. Parah. Yang terakhir berkaitan dengan tema besar kita, wa yurwa anna rajulan ata ila rasulillah. Ini dikasih resepnya nih, supaya kita nanti dibangkitkan dari kubur, badan kita menjadi menebarkan bau misik, bau kasturi. Orang-orang pada dihisab, kita digiring ke tempat yang udah dipenuhi dengan hidangan dari surga. Wa ya'tuna ala ma'idatin minal jannah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami bagian dari mereka yang engkau giring masuk ke dalam tempat dipenuhi dengan hidangan surga. Nah, dikasih nih hadis yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan itu. Wa yurwa, dan telah diriwayatkan apa? Anna rajulan, bahwa seseorang laki-laki ata ila Rasulillah, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, bima attaqin nar, dengan apa aku harus menjaga diriku dari panasnya api neraka? Usaha apa yang harus aku lakukan supaya saya punya kulit, saya punya rambut, saya punya tubuh tidak kena sengatan api neraka? Bima attaqin nar, qala, Nabi menjawab, bidumu'i ainaika, dengan air mata kedua matamu. Ada seorang istri Nabi yang namanya Sofiyah binti Huyai. Ini Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani menceritakan mata istri baginda Rasulullah yang satu ini nggak pernah kata kering, kecuali dia akan terus basah menetes air mata.
Jadi ini istri Nabi, matanya basah. Bahkan salafun soleh kalau dia nangis, Bu, itu air matanya ditadangin. Air matanya ditadangin. Dalam Tanbihul Muqtarin diceritakan kalau mereka nangis air matanya ditadangin, dibalikin lagi ke matanya biar basah terus. Kan kalau misalnya ke bawah lama-lama kering nih, sama dia ditadangin, ditaruh lagi ke mata biar basah terus. Saking mereka berharap matanya terus mengeluarkan air mata. Datang seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, gimana caranya ya Nabi supaya aku terbebas dari siksa api neraka? Bidumu'i ainaik. Sofiyah binti Huyai, dia nangis, kalau sujud dia nangis. Ada seorang wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah, saking dia derasnya tuh air mata sampai memercik, kayak orang habis wudhu kan airnya pada netes, kayak begitu air mata Rabi'ah al-Adawiyah, netes. Mereka takut akan sebuah masa di mana penentuan itu akan terjadi sesungguhnya. Ini ahli surga, ashabul yamin atau ashabul shimal. Sabda Nabi, air matamu dengan air matamu. Wa kaifa attaqiha bidumu'i aini. Dia tanya lagi, bagaimana caranya aku berlindung dari api neraka dengan air mata-mataku ini? Qala, jamaah, Nabi menjelaskan, ahmil dumu'ahuma min khasyatillah. Kucurkan, linangkan kedua matamu dengan air mata itu sebab takut kepada Allah. Fa innahu la yu'adzibu bin nari ainan bakat min khasyatihi. Karena sesungguhnya Allah tidak menyiksa seseorang hamba, tidak menyiksa dengan api neraka, ainan akan mata, bakat min khasyatihi, yang mata itu nangis karena takut kepada Allah. Ibu, kita kudu jajah, kita kudu latih. Malam-malam kita sholat atau kita zikir aja, kita nangis, mikirin biar badan kita selamat dari segala kesusahan yang terjadi pada orang-orang yang mereka lupa untuk meneteskan air mata. Mudah-mudahan kajian ini menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.